Siapa? Klik. Ibu Badin. Pukul mana? Dia langsung pukul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Tuhan senantiasa memberikan rahmat dan karunia keagungannya kepada kita, perlindungan karunia berperlindungan, penjagaannya dan rezeki yang berlimpah, serta menjauhkan kita dari berbagai mara bahaya dimanapun kita berada. Saudara sekalian, di bulan suci Ramadan bagi umat Islam adalah bulan yang mestinya kita menahan diri dari kata, dari pandangan, dari telinga, dari hati yang mungkin menimbulkan amarah. Karena sesungguhnya bulan Ramadan, saudara sekalian, menurut pendapat seorang ahli irfan atau seorang ahli ma'rifat namanya Syekh Ibnu Arabi yang ribuan tahun yang lalu, dan pikiran-pikirannya banyak dikutip oleh masyarakat dunia, termasuk terutama yang muslim, yang mengatakan bahwa sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu ada mereka masuk dalam kehidupan Tuhan, dalam arti kehidupan Tuhan di mana Tuhan tidak memerlukan makan dan minum dan lain sebagainya. Dia seperti manusia, dan manusia disuruh untuk meninggalkan itu semua dalam kurun waktu, rentang waktu tertentu, sesudah subuh atau sebelum subuh atau waktu sahur sampai kepada maghrib, baru dia bisa membatalkan kembali normal sebagai manusia, makan, minum dan lain sebagainya. Nah, jadi itu pendapat, oleh karena itu harus menjaga diri. Walaupun demikian, sesungguhnya kita bisa memberi pandangan bahwa di dalam Islam, di dalam situasi sekalipun Ramadan, yang penting dia berada dalam rel mengungkapkan kebenaran, berjihad, berjuang di jalan kebenaran, jalan Tuhan, tetap kebenaran harus tegakkan dengan mulut, bahkan dengan fisik sekalipun. Yaitu, maka karena itu kita meyakini bahwa situasi pemilu kemarin, pilpres dan pemilu kemarin penuh dengan diyakini oleh begitu banyak orang, termasuk para guru-guru besar, para cerdik pandai dari yang berbasis di kampus-kampus yang sudah menyuarakan, berbicara juga sebagaimana kita sudah sampaikan di video yang lain, bahwa mereka sudah di Universitas Indonesia, seluruh akademisi sivitas akademika juga sudah berbicara tentang kecurangan, para ahli-ahli para ahli politik dan sebagainya. Itu tahu mereka yang tidak puas terhadap penyelenggara secara faktual begitu curang di tarak dan sebagainya. Mau tidak mau kita harus suarakan pada kesempatan ini. Saudara sekalian, Yusuf Kalla atau JK, mantan wakil presiden 2 periode, beberapa waktu lalu dengan melihat situasi model begini, mengatakan dari mana kecurangan diduga melibatkan para penyelenggara pemilu, baik Bawaslu maupun KPU, di tingkat atas sampai ke bawahnya, bersekongkol dengan penguasa atau pemerintah yang zalim, yang tidak jujur, sehingga mereka secara sukarela sejak awal telah merancang sebuah persekongkolan untuk curang di dalam pemilu dengan menentukan siapa presiden atau wakil presidennya pemenang di pilpres kemarin ini, dengan menggunakan, pemerintah juga menggunakan instrumen negara, tentunya bersekongkol dengan KPU dan Bawaslu. Saudara sekalian, oleh karena itu saya secara pribadi dari dulu, karena saya sering mengikuti pemilu di tingkat lokal maupun di tingkat nasional, misalnya Dewan Perwakilan Daerah, saya tidak percaya lagi pasca 2029 itu, tidak percaya lagi terhadap KPU dan Bawaslu yang dianggap bahwa mereka adalah kelompok sipil intelektual yang terorganisir, yang terseleksi, terverifikasi, dan secara mental, integriti maupun kecerdasannya terverifikasi dan diandalkan. Itu saya tidak percaya lagi, karena dalam praktek sejak pemilu 2009 sampai ke sininya, itu mereka terlibat dalam banyak hal, dan mereka sudah berorientasi pada material. Jarang kita temukan mereka jujur. Ya, mulai dari KPU tingkat pusat sampai ke kabupaten, bahkan di tingkat PPK dan TPS juga sama. Saya mengalaminya itu langsung. Betapa kita dibohongi, kita mintai uang dan sebagainya, kita berikan sekadar kemanusiaan, saling bantu, istilahnya ngasih uang rokok apa, tapi juga memperlakukan kepada yang sama. Nah,
Saudara, mereka masih nggak pemilu 19 termasuk jujur, ya, terbuka, yang waktu itu diisi oleh para komisioner yang berasal dari partai-partai politik. Saya menyarankan, bahkan yang lalu saya sedangkan supaya KPU mulai dari pusat sampai ke bawahnya itu diisi oleh perwakilan politik secara resmi. Untuk di situ kan menghadiri daerah dan daerah bisa provinsi 5 sekarang jadi 2 itu, atau 2 orang minimal di situ misalnya kelompok yang independen kita seperti itu, dan kampanye dari mana yang dianggap punya integritas dan punya kapasitas. Di pusat saya kira minimal 3 orang mereka mewakili. Dalam hal ini mencerminkan supaya terjadi ada kelompok sipil independen dan ada partai-partai sehingga saling mengimbangi dan mengawasi. Tidak mungkin sesama partai itu saling membohongi atau bersekongkol semuanya mengorbankan partai-partai mereka, tidak mungkin. Pasti. Nah, oleh karena itu saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak JK beberapa waktu lalu. Ke depan penyelenggara itu diisi oleh perwakilan partai, tetapi saya menambahkan juga ada kelompok sipil yang lain, mungkin di KPU pusat 3 orang, di provinsi 2 orang, ditambah ya, selain partai-partai, kemudian di kabupaten mungkin 2 orang juga, dan di tingkat kecamatan 1 orang, dan lain sebagainya. Demikian juga di Bawaslu. Dan bisa kita mengatakan mereka itu adalah mereka yang dipercaya, mereka punya integritas, diseleksi, itu omong kosong semua, tipu semua ini. Dan itu terbukti berulang-ulang. Mereka yang mengaku dianggap sebagai kelompok independen dan memiliki kapasitas dan pengalaman itu penipu semua. Ini sudah terbukti. Dan kita atau masyarakat yang menjadi korban dari persekongkolan mereka dengan diduga mereka merancang pemilu bersekongkol dengan pemerintah. Dan sebaiknya pemerintah tidak boleh 100% dilibatkan dalam pemilu ini. Tidak boleh baik dari seluruh data maupun hanya mensupport data saja. Tetapi KPU yang memutuskan sendiri bahwa penyelenggara peserta pemilih sekian orang tidak boleh diintervensi oleh Kemendagri dan sebagainya. Harus terputus habis di situ sebagaimana dirancang di pemilu-pemilu luar negeri yang demokratis. Nah, dan saya kira mereka di undang-undang itu, mereka yang melakukan kejahatan pemilu yang diduga menyalahgunakan kekuasaannya itu harus diberi hukuman seberat-beratnya, seperti orang melakukan korupsi, karena mereka sebetulnya perilaku mereka koruptor sebetulnya. Nah, oleh karena itu saya sarankan kepada partai politik, pemimpin partai politik, Ibu Mega, ya, Pak Surya Paloh, Pak Muhaimin, PKS, dan lain sebagainya. Ya sudah, kalau Golkar itu partai yang sangat pragmatis, apalagi seorang seperti Erlangga Hartarto. Dan Anda bisa harapkan, banyak tokoh di Golkar yang cerdas, intelek, dan punya pengalaman mumpuni, tapi mereka lincah dalam mendekati kekuasaan. Lebih lincah, punya pengalaman panjang dalam sejarah Indonesia, karena itu agak sulit untuk kita inikan mereka. Apalagi mereka ketua umumnya itu bermasalah hukum, diduga bermasalah hukum seperti Erlangga Hartarto maupun PAN misalnya, Zulkifli Hasan, sehingga mereka lebih pragmatis dan mereka mendapatkan minta perlindungan terhadap rejim yang berkuasa. Siapapun yang mereka akan pertaruhkan untuk melindungi diri mereka dan keluarga mereka. Nah, saudara sekalian, dalam konteks tadi kita kembali ke soal KPU tadi. Jadi jangan sampai ke depan itu bukan lagi perwakilan. Jangan kita percaya lagi negeri kita ini mungkin berapa puluh tahun ke depan baru kita bisa bersih, ya. Oleh karena itu partai jangan setengah-setengah, tanggung-tanggung. Penyelenggara adalah partai. Inilah hajat mereka. Pemilu ini pesertanya adalah partai politik. Demikian juga presiden dan wakil presiden juga bersumber dari partai politik, tidak independen. Oleh karena itu partai politik harus, penyelenggara itu diisi oleh kelompok-kelompok atau perwakilan partai politik secara resmi, sehingga mereka dikendalikan oleh partai dan mereka saling di dalam itu saling mengimbangi dan saling mengawasi. Nah, seperti pada pemilu 2000, pada pemilu 1999 yang lalu, dan itu dianggap paling sukses dan bersih. Jangan lagi kita percaya kepada masyarakat sipil yang mengaku-ngaku sebagai orang independen. Mungkin kita salah pilih, tetapi kita lihat aja dari aura mereka, mulai dari skandal seks masa seorang ketua KPU melakukan punya skandal seks masih dibiarkan juga? Masa sudah dianggap dia melanggar etika, anggota KPU melanggar etika, kok masih dibiarkan, tidak dipecat? Inilah, jadi masih sangat bersayap karena tekanan kekuasaan. Kalau bukan tekanan kekuasaan, mereka sudah dipecat. Termasuk sejak dari ketua MK, bukan karena tekanan kekuasaan suruh amankan, oke diganti saja, yang penting untuk memuaskan
pendapat publik sementara ya diganti sebagai ketua KPU, ketua MK, kemudian tidak boleh menangani ini. Jimli Siddiq profesor aja kita lihat kan aneh-aneh gitu ya. Mengapa? Baru saya tahu bahwa ternyata Jimli Siddiq itu profesor yang selama ini dianggap punya integritas, ternyata anaknya caleg dari Gerindra. Bagaimana mungkin dia independen 100%? Udahlah. Jadi kita enggak usah terlalu dia juga seorang politisi ya. Jadi dia mungkin juga berharap bahwa nanti dengan rejim apapun hasilnya Pilpres ini, kalau misalnya Prabowo kan dia berharap dia jadi masuk bagian dari kekuasaan itu, Jimli Siddiqui. Jadi kita lihat saja, termasuk juga Pak Margarito, mohon maaf ya. Dan memang sejak awal mereka sudah memberi dukungan Prabowo dan mereka berharap bahwa sebagai caleg ya uang adalah segalanya untuk meraih kekuasaan. Dan mereka berada dalam lingkaran itu. Nah, saudara sekalian, oleh karena itu saya berharap bahwa dengan fenomena yang seperti ini, tidak boleh lagi partai politik merancang penyelenggara pemilu yang akan datang itu bersumber dari pihak lain. Harus dari pihak mereka sendiri sebagai perwakilan dari masing-masing mereka untuk menyelenggarakan pemilu. Tidak usah dengarkan yang lain-lain karena kita sudah punya pengalaman terlalu pahit. Ya, mulai dari pemilu nasional sampai ke pilkada curang semua. Dan uang beredar di dalam situ luar biasa. Karena itu saya juga beberapa tahun yang lalu, saya berpendapat bahwa sebaiknya pilkada provinsi maupun kabupaten itu dilakukan oleh DPRD dulu. Karena toh di dalam Undang-Undang Dasar cuma disebutkan, tidak ada perintah langsung bahwa pilkada itu dipilih secara langsung. Cuma dikatakan dipilih secara demokratis. Nah, demokrasi ada dua model, demokrasi parlemen maupun demokrasi langsung. Kita ini semuanya langsung. Bahkan lebih langsung, lebih luar biasa, lebih radikal dari Amerika sendiri sebagai bapak nenek moyangnya demokrasi di sana. Nah, jadi sangat kapitalistik. Ya. Orang yang tidak punya modal walaupun secara intelektual punya pengalaman tapi tidak punya modal, tidak punya koneksi secara struktural pemerintahan, tidak bakalan untuk menjadi pemimpin di tingkat lokal sekalipun. Bahkan kepala desa kan, kalau seorang kepala desa yang jiwa pilihnya di atas 1.000 bisa habis 200 juta atau 150 juta, saudara. Dan itu saya sudah dengar itu banyak ketika kita jalan-jalan di beberapa tempat di desa, terutama di tempat saya di Maluku Utara. Nah, oleh karena itu dari pengalaman-pengalaman itu, pendapat saya sebagai sedikit mengetahui tentang kehidupan bernegara kita dan banyak kadang-kadang diskusi dengan berbagai kawan yang lebih mengerti tentang soal-soal politik nasional, soal-soal demokrasi, soal-soal hukum nasional, dan pengalaman saya yang pernah juga berada di Senayan, menyarankan dengan melihat fenomena rusaknya berdemokrasi, rusaknya mengelola pemilu, partai politik merancang pemilu yang akan datang, pelaksana pemilu, dan seterusnya harus dari perwakilan partai politik yang resmi, bahwa nanti kemudian ditambah, dimix oleh 2-3 orang dari kalangan sipil, itu boleh saja dengan asumsi bahwa ini ada Dewan Perwakilan Daerah Perorangan. Yang kedua, bisa terjadi keseimbangan dan saling mengawasi di dalam proses pemilihan itu. Kalau mau tegakkan kebenaran dan kejujuran, asas kejujuran dan keadilan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi, bahwa KPU bertujuan salah satunya menegakkan, menyelenggarakan pemilu itu, pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia itu dengan asas jujur dan berkeadilan. Tapi kan kita lihat sendiri kan semacam persekongkolan yang terjadi hari-hari ini. Oleh karena itu, itulah saran saya. Demikian kawan-kawan sekalian, apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini tentang pemilu, rancangan pemilu ke depan dan pemilu yang telah berlangsung begitu luar biasa curangnya menurut kita. Dan saya juga membuktikan itu di lapangan beberapa waktu lalu. Di video yang lain saya sudah ceritakan. Saya berulang bahwa pemilu kali ini adalah pemilu yang curang. Bukan berarti cuma kali ini yang curang. Ini terlalu curang, terlalu nampak dan brutal. Kata istilah yang lain yang beredar sekarang ini ya. Dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Sebetulnya sama saja pemilu sebelumnya yang dikelola oleh para mereka yang mengatakan sebagai orang-orang independen dan punya integritas, ternyata tidak, rusak semua integritas mereka. Saudara sekalian, para penyelenggara ini, baik Bawaslu maupun KPU, di tingkat sampai ke TPS, saudara sekalian. Jadi jangan percaya mereka lagi, bos.
para pemimpin-pemimpin partai naif kita. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.